Ih, lur. Weh. Oh. Assalamualaikum saudaraku. Nah, sebelum itu saya ucapkan minal aizin wal faizin ya bosku. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kali ini saya akan membuat racikan ikan mas buat mancing ikan mas kilo gebrus ya. Untuk ukuran ikan di 1 kilo isi 3 dan 1 kilo isi 2 bosku. Nah, bahan pertama saya menggunakan paikin yang biru ya, yang agak wangi. Dan untuk paikin birunya saya pakai di satu bentul, pakai semuanya. Lalu kita haluskan dulu bosku untuk paikin ya, sampai benar-benar agak halus dulu, supaya nanti saat dicampur sama bahan lainnya bisa tercampur dengan merata. Nah, setelah udah agak halus, untuk bahan kedua saya menggunakan amis dasar telur ayam ya. Dan untuk telur ayamnya saya pakai semuanya, yang kuning sama yang putihnya. Lalu kocok dahulu ya bosku telurnya sampai agak berbusa sedikit. Nah, sebelum itu jangan lupa bantu supportnya dulu bosku dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Dan yang udah like maupun subscribe, ucapkan terima kasih banyak bosku. Semoga bosku semua selalu dilancarkan ya dalam milik rezekinya, amin. Nah, jika sudah, lalu saya tambahkan energen ya, yaitu energen yang vanila. Nah, untuk energennya ini saya pakai semuanya bosku di satu bungkus. Nah, kebetulan ini saya buat mancing ikan mas kilo gebrus ya. Dan ini saya juga datangnya terlambat bosku, kurang lebih ini sekitar jam 10-an ya. Dan nyampe Empang kurang lebih jam 11-an bosku. Jadi saya kurang lebih mancing cuman di 3 jaman ya, nggak lama. Nah, setelah energinya sudah, lalu tambahkan bahan dasar gurih yaitu santan kara. Dan untuk santan karanya pakai semuanya bosku di satu bungkus. Dan untuk merek santan kara sendiri bebas ya, mau dari merek apa aja juga bisa. Ini saya tambahkan biar ada aroma dasar gurih ya. Nah, lalu aduk dahulu bosku sampai semua bahan benar-benar tercampur dulu. Dan sebenarnya umpan ini juga bisa ya bosku buat mancing ikan mas lomba. Nah, jika sudah, lalu tambahkan kroto ya, secukupnya aja atau semampunya aja bosku. Nah, setelah sudah krotonya, lalu kita aduk sebentar lagi ya, sampai krotonya benar-benar tercampur, karena ini saya akan mengkukusnya ya, atau merebusnya. Nah, jika sudah, untuk umpannya tinggal masukkan ke dalam plastik aja bosku. Nah, tolong ya bosku, nanti jangan di skip dulu, soalnya biar nantinya enggak gagal paham. Nah, jika sudah dimasukkan semua, lalu untuk plastiknya kita buang dulu ya bosku untuk anginnya, supaya nanti saat mengukus atau perebusan untuk plastiknya itu sendiri enggak menggelembung ya. Dan kurang lebih untuk bahan rebusnya atau bahan kukusnya seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal merebusnya aja bosku atau mengukusnya. Nah, kalau kita rebus, usahakan untuk airnya sudah mendidih dulu ya.
Lalu waktu perebusan kurang lebih di waktu 15 menitan aja bosku, dibolak-balik. Oke, biar durasinya nggak kepanjangan, kita skip dulu ya, langsung ke bahan selanjutnya aja bosku. Nah, setelah direbus kurang lebih untuk bahannya seperti ini ya. Tapi sebelum ke bahan rebusnya, ini saya tambahkan amisan dulu ya bosku. Nah, untuk amisan sendiri saya menggunakan sambal ya. Ini kebetulan ada yang setengah kaleng bosku. Jadi kurang lebih takaran di 2 sendok makan ya untuk amisannya. Dan untuk amisan sendiri bebas bosku, mau dari merek apa aja juga bisa, misalnya Sunbel, Deho, ataupun amisan yang lainnya ya. Intinya yang gampang dicari aja bosku. Dan yang terpenting harus benar-benar sesuaikan sama ukuran ikannya. Semakin besar ukuran ikan, semakin sedikit ya untuk takaran amisannya. Nah, setelah amisannya sudah dihaluskan, lalu tinggal tuang aja bosku untuk bahan kukusnya atau bahan rebusnya. Lalu aduk dahulu sampai semua bahan tercampur dengan merata dulu. Nah, kebetulan ini saya ngaduknya untuk bahan rebusnya masih agak hangat ya bosku. Nah, buat pengarahnya sendiri saya menggunakan kinoi tawar. Untuk takaran sendiri sesuaikan aja bosku dengan tekstur yang bosku semua inginkan. Dan untuk pengarah sendiri bebas juga ya, mau yang dari merek apa aja juga bisa. Intinya yang tawar, biar nanti untuk aromanya enggak saling menabrak ya. Lalu aduk sampai benar-benar terbentuk dulu bosku untuk teksturnya itu sendiri. Nah, karena saya mancing cepat, jadi saya menambahkan esen akar walang ya dari produknya Sobirin Fishing. Karena ini saya mancing cuma sebentar ya bosku, kurang lebih di waktu 2 jam sampai 3 jaman aja bosku. Jadi saya biar main cepat, saya menambahkan esen akar walang ya dari produknya Sobirin Fishing. Nah, untuk takarannya sendiri atau dosisnya saya mulai start di 7 tetes ya untuk esen akar walangnya. Jadi untuk ikan ukuran 1 kilo isi 3, 1 kilo isi 2, mulai start di 7 tetes aja ya, itu juga sudah cukup. Nah, jika bosku berminat dengan esen akar walang dari produknya Sobirin Fishing, untuk link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi ya. Jadi jika bosku mau beli simple atau gampang, tinggal klik aja ya linknya yang ada di kolom deskripsi. Nah, langkah terakhir kita tinggal aduk-aduk aja bosku sampai aroma esen akar walangnya tercampur dengan merata dan sampai bahan benar-benar kalis ya. Nah, kurang lebih untuk tingkat kekalisan dan tekstur seperti ini bosku. Jadi saya buat sengaja ya seperti biasa agak lembek, biar saat makan menamaikan nggak diindus-indus dulu. Oke, bismillah, kita langsung gas aja bosku ke tempat pemancingannya.
Oh, bro. Mantap.